sound ready, 3, 2, 1, action. Loh, bukannya itu Elisa. Dia ngapain ya? Yaudahlah, ngomongnya nanti aja. A few moments later. El, itu alat apa, El? Ini alat bantu dengar aku. Karena kalau misalnya aku nggak pakai, kamu mau manggil-manggil aku nggak denger. Oh, maaf ya, El, aku nggak tahu kalau kamu tuh harus pakai alat itu buat denger dulu. Ngomong-ngomong, aku lihat tadi kamu sama teman kamu itu kayaknya teman kamu tuh nggak bisa bicara ya. Terus kamu kalau misal ngomong sama teman kamu itu pakainya apa? Aku pakainya ini, pakai HP. Terus nanti pakai di notepad gitu. Jadi bisa komunikasinya pakai lewat ini. Oh, gitu ya. Maaf ya, aku nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Tik, Kak, kamu kenal nggak sama Elisa? Enggak, siapa? Elisa itu loh yang penyandang tunarungu. Oh, yang tunarungu itu. Emang kenapa? Aku lihat dia tuh ngomong sama temennya. Kayaknya tuh temennya tuh tunawicara gitu. Nah tadi aku tuh ngobrol sama Elisa itu agak kesusahan. Gimana kalau misalnya kita bikin sistem translasi bahasa isyarat? Boleh, ide bagus. Ayo kita bikin. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses membuat model machine learning-nya dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah CNN untuk upload gambar, yang kedua adalah LSTM untuk real time. Di step pertama CNN kita adalah step extract frame. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengubah video ini menjadi sebuah gambar, mengekstrak frame gambar dari video, melakukan resize gambar, menyimpan hasil sebagai dataset citra untuk model CNN. Kita di CNN ini menggunakan dua dataset. Yang pertama dari Kaggle, yaitu dataset publik. Yang kedua, dataset privat dari video kita sendiri yang kita buat. Dan input video yang kita buat harus melewati proses extract frame ini agar menghasilkan gambar. Nah, di video Bisindo kita menggunakan dua video yang dihasilkan. Lalu, output dari kode pertama adalah citra Bisindo dengan file .jpg. Nah, kita juga menggunakan frame skip 5. Jadi, satu frame adalah 5 skip video. Jadi, dijadiin satu. Kita juga resize-nya 256,256. Fungsinya untuk apa? Frame Skype dan resize. Nah, yang pertama adalah mengurangi data berlebihan, menghindari frame yang terlalu mirip. Semua citra diseragamkan, cocok banget untuk input CNN. Jadi lebih ringan resolusinya. Selanjutnya juga kita memberikan label setiap frame yang dihasilkan. Label contohnya adalah A, strip, 00, dan lain-lainnya. Nah, di step 2 kita adalah balance dataset. Balance dataset fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyeimbangkan jumlah citra, menyamakan ukurannya, melakukan augmentasi yang aman, menghasilkan dataset citra yang seragam dan seimbang. Folder yang kita gunakan adalah citra Bisindo. Citra Bisindo di sini sudah saya gabungkan dengan dataset public dari Kaggle. Nah, dataset jumlahnya totalnya sekitar 60 yang kami gabungkan. Jadi dari video yang dihasilkan dari pribadi ada sekitar 30-40, dari citra Bisindo yang Kaggle ada sekitar 12-15. Nah, jadi totalnya sekitar 60-an ya. 60-an ini dikali 2 sekitar 120. Jadi target per kelas kita 120 untuk dataset agar ganda. Nah, image size, ukuran image-nya 224. Seat-nya 42 menyesuaikan format yang normal di machine learning. Nah, ketika kita balance dataset, kita melakukan augmentasi. Augmentasi yang dilakukan adalah flip horizontal, rotasi, min 8 sampai 8 derajat, brightness, Gaussian blur. Oke, selanjutnya kita ke step 3, yaitu split dataset. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk membagi dataset seimbang agar sesuai format yang biasa digunakan machine learning, tapi kita menggunakan train, validasi, dan test. Fungsinya ya untuk menyiapkan dataset untuk CNN kita nanti. Source yang digunakan adalah dataset balance yang kita hasilkan di step 2. Nah, output yang dihasilkan adalah Bisindo split. Train rasionya 70%, validasi rasionya sekitar 15%, tesnya 15%. Nah, ini di Bisindo split. Nah, selanjutnya kita di step 4, yaitu offline augmentasi dengan histogram equalization. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama, memperbanyak data training secara offline, meningkatkan kualitas citra dari kontras, pencahayaan, mencegah overfitting CNN, menjaga data validasi dan tes tetap murni. Source yang kita gunakan adalah Bisindo split dari output step 3. Nah, di step 4 kita, outputnya adalah Bisindo split augmentasi. Image size kita 224 menyesuaikan step-step sebelumnya. Augmentasi multiplier, setiap gambar adalah 3, jadi 1 yang asli, 3 yang augmentasi. Lalu kita menggunakan histogram equalization yang Klehe. Kenapa kita menggunakan contrast limited adaptive histogram equalization? Karena ini cocok untuk meningkatkan kontras lokal yang belum global. Pencahayaannya gelap,
nggak terlalu terang, background tidak konsisten barangkali ya. Jadi ini cocok agar limit kontrasnya terjaga. Nah, di augmentasi kita juga tetap ada yang namanya flip horizontal untuk digunakan di gambar agar bisa kanan, kiri. Nah, rotasi yang kita gunakan juga kita tambahi min 7 sampai 7%. Selain itu ada scaling ringan, jarak kamera yang berbeda-beda, ada brightness untuk kondisi cahaya ruangan sekitar min 15 derajat sampai 15 derajat. Kita lanjut ke step 5. Dataset yang kita gunakan adalah hasil dari Visindo Split augmentasi dari step 4. Output yang dihasilkan di step ini adalah sanity check. Untuk apa? Untuk mengecek hasil augmentasi secara visual, memastikan labil sudah benar, memastikan tidak ada citra yang rusak, memastikan augmentasi yang masuk akal. Kita langsung lanjut ke step 5, visual sanity check. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk mengecek hasil augmentasi, untuk memastikan labil sudah benar, memastikan citra nggak rusak, memastikan augmentasi masuk akal. Dan dataset yang kita gunakan adalah Visindo Split augmentasi yang kita gunakan di step 4. Outputnya adalah sanity check. Image size yang kita gunakan sama seperti pipeline 224, sampel per kelasnya adalah 5. Alur utamanya itu setiap folder itu 1 huruf Visindo. Jadi dari 5 itu menjadi 1 huruf Visindo agar dicek semuanya. Kita lanjut langsung ke step 6, final split dataset. Kenapa ya kita split terus ya? Yang pertama, untuk membagi dataset hasil augmentasi final, untuk menyiapkan train validation test, menyiapkan class index yang resmi yang akan digunakan kita nanti di CNN, menyiapkan struktur foldernya lagi. Barangkali di offline augmentasi kita ada yang berlebihan datanya. Nah, selanjutnya kita ke step 6, yaitu final split dataset. Fungsinya untuk apa? Kan kita udah split dataset. Kenapa split dataset lagi? Ya karena untuk membagi dataset hasil augmentasi yang kita gunakan. Barangkali dataset yang dihasilkan dari augmentasi itu berlebihan, tidak sesuai 70%, 15%, dan 15% lagi. Source yang digunakan ya pasti dari step 4, yaitu Visindo Split augmentasi. Target atau output yang dihasilkan adalah dataset Visindo final. Seperti yang udah pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu train 70%, validasi 15%, tes 15%. Di sini kita juga membuat class index JSON. Kenapa kita membuat ini? Karena agar satu kelas, satu folder A kita nyatakan 0, B kita nyatakan 1 agar mempermudah saat training dan saat prediksi. Next, kita lanjut ke final check split. Untuk apa? Untuk memastikan final yang kita lakukan di split dataset tadi adalah benar dan masuk akal, cocok, tidak ada kebocoran data. Sama kok yang kita gunakan, yaitu image size-nya 224, jumlah gambar per batch-nya adalah 8. Nah, normalisasi pixel yang kita gunakan yaitu 0 sampai 1. Dari 0 sampai 255. Kita ke step 8, data generator dan Z-score. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, menyiapkan data loader final buat CNN. Menerapkan normalisasi Z-score juga, menyesuaikan input dengan model-model contohnya kayak mobilnet, resnet gitu. Karena kita menggunakan arsitektur mobilnet. Ya, biar distribusi datanya stabil ya. Ya intinya gitulah. Nah, di image size kita juga sama, tetap sama, 224, basisnya 8. Untuk Z-score-nya, rata-ratanya kita menggunakan ya rata-rata di mesin learning lah sekitar 0,485, 0,456, 0,406. Ini statistik dari ImageNet. Pas saya searching, serta yang STD juga sama. Statistik normal dari ImageNet. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk Z-score-nya. Jadi kan tadi image dibagi 255. Nah, kan kita udah ada mean image. Jadi ini hasilnya. Image dikurangi rata-rata dibagi ini standard deviation. Selanjutnya yaitu step 9, model mobilnet. Yang pertama yaitu kita tentukan input setnya sekitar 224 sampai 3. Num class atau foldernya ada 26, learning rate-nya 3E sampai 4, berarti sekitar 0,00003. Nah, di sini ada base model arsitektur kita adalah mobilnet. Selanjutnya kita langsung ke ini fungsinya untuk apa? Nah, ini adalah untuk gap, ringkas fiturnya lah, fitur spasialnya. Gap global average polling 2D. Untuk dense belajar fitur Visindonya 128. Untuk dropout buat cegah overfitting itu 0,5. Softmax-nya juga ada untuk probabilitas ya. Kelas step 10 adalah sama step utama kita untuk melatih model yang telah kita bangun sebelumnya. Arsitekturnya menggunakan mobilnet. Library yang digunakan menggunakan Matplotlib, TensorFlow, Keras. Nah, oke. From step 8 data generator, Z-score, dan step 9 model mobilnet. Ini menunjukkan pipeline-nya lah, agar rapi. Epoch yang digunakan 30, early stopping-nya juga ada, untuk checkpoint juga ada. Nah, untuk monitoring, historinya juga kita save agar bisa melihat akurasi dan loss-nya. Nah, setelah kita selesai training, kita melakukan evaluasi dengan conversion matrix dan akurasi loss. Untuk conversion matrix kita yang dihasilkan, satu foldernya ada 174-an ya, kira-kira rata-rata. Dan ada beberapa kesalahan prediksi di sini. Contohnya labelnya tanya, label di foldernya adalah J, tapi ternyata ketika diprediksi yaitu B. Selain itu, contohnya di sini ada lagi labelnya tanya P, yang diprediksi adalah D. Nah, selanjutnya kita langsung ke akurasi loss plot finalnya. Untuk warna biru adalah training akurasi dan
loss training. Untuk merah adalah validation akurasi dan validation loss. Akurasi di sini di epoch pertama kita lumayan, di validasinya udah tinggi 0,95 lebih, namun di trainingnya sekitar 0,62 mungkin ya. Di epoch selanjutnya sampai di epoch 30. Di epoch 30 untuk validasi akurasinya udah hampir maksimal ya ke 100. Untuk trainingnya juga hampir maksimal ke 100. Nah, di training validation loss ini fungsinya untuk melihat kesalahan prediksi. Untuk validation loss-nya lumayan rendah, kesalahan prediksinya sekitar 0,3 ya. Nah, untuk kesalahan prediksi di training lumayan tinggi, sekitar 1,3. Di epoch 30 udah merendah banget validasi dan trainingnya kesalahannya lah, kesalahan prediksinya. Ada di sekitar 0,0. Setelah itu kita lanjut ke model yang kedua, yaitu LSTM. Nah, kita langsung ke proses LSTM. Yang pertama adalah record sequence. Output yang nanti dihasilkan di record sequence adalah landmark sequence dataset 2. Kelasnya juga udah di list untuk penamaannya yaitu A sampai Z. Sequence length juga 10, maksudnya itu satu sequence ada 10 frame. Num featuresnya juga ada 126, berarti satu tangan itu 21 landmark. Nah, untuk dua tangan berarti dikali 2, sekitar 42. Nah, satunya itu kan ada X, Y, Z. Jadi dikalikan lagi nih, jadi sekitar 126. Target sequence per kelasnya juga membuat 500, namun kita membuatnya 250 per kelas. Image size-nya 640. Dan di sini perintahnya ada S untuk memulai rekaman sequence, N untuk ganti huruf, Q untuk keluar. Nah, di sini juga kita ada min deteksi confidence buat ambil kepercayaan ya pas deteksi sekitar 0,7. Nah, ini ambil kepercayaannya sekitar 0,7 juga. Selanjutnya kita ke ini, landmark handle satu tangan 21, dua tangan 42. Jadi buat menyamakan lah jumlah fiturnya. Selanjutnya kita ke step 2, yaitu membuat model LSTM-nya sekaligus trainingnya. Jadi satu. Di awal kita menggunakan library TensorFlow, Keras, Sklearn. Nah, dataset yang kita gunakan yaitu dataset yang dari hasil record sequence dengan nama landmark sequence dataset. Sequence length-nya sama, yaitu 10 frame. Maksudnya itu satu sequence 10 frame. Num fitusnya juga sama 126. Jadi 21 kali 2 tangan 42 kali X, Y, Z. Outputnya adalah model Bisindo landmark LSTM. Kelas index pathnya juga kelas index LSTM JSON. Untuk A adalah 0, B adalah 1. Epoch perkiraannya sekitar 60. Batch size itu sekitar 16. Nah, untuk learning rate sekitar 1L sampai 3 berarti 0,0003. Nah, di sini juga kita sama seperti CNN menggunakan train file test sekitar 70%, 15%, dan 15%. Selain itu, kita juga ada nih LSTM 64, batch normalization, dropout ya buat mencegah overfitting sama batch normalizationnya, density-nya ada 128. Nah, selain itu juga kita ada checkpoint serta early stopping jika training dihentikan kalau model tidak membaik ya. Nih. Setelah kita menghasilkan output model Bisindo landmark LSTM.H5, langsung ke evaluasi dan akurasi loss. Evaluasi kita ada confusion matrix-nya sekitar 37, 38. Kenapa di sini berbeda? Karena di train validation test itu sekitar 70, 15, dan 15. Nah, jika dibagi 15% ya, itu dibulatkan. Namun ada kesalahan mungkin ya, jadi nggak dibulatkan. Jadi ada yang 38, ada yang 37. Di sini ada satu yang kesalahan prediksi ya, yaitu true label atau label nyatanya ya. Di datanya itu sebenarnya L, tapi di prediksinya itu C. Nah, selain itu juga kita mempunyai confusion matrix huruf mirip ya. Ini memang di training kita itu ada beberapa huruf-huruf yang mirip. Nah, ini aku meminta beberapa huruf yang mirip, apakah ada kesalahan atau tidak. Jadi lebih detail lagi lah. Nah, di sini akurasi kurvanya, train akurasi dengan warna biru, validation akurasinya dengan warna orange. Untuk epoch pertama, di train akurasinya, lumayan akurasinya rendah, kurang dari 50%, namun di validasinya lumayan tinggi, sekitar 88 ya mungkin, atau 87. Nah, di epoch terakhir, di epoch 30, untuk train akurasinya sekitar hampir 100. Untuk validation akurasinya juga lebih tinggi ya, hampir 100. Namun ada penurunan di sini, di sekitar antara 25 sampai 30 ada epoch yang menurun nih, train akurasinya sekitar 0,95 mungkin ya. Untuk kesalahan prediksi ya, di kesalahan prediksi untuk epoch pertama di train loss itu lumayan tinggi, sekitar 1,75. Di validation loss lumayan tinggi juga di 1,70 ya. Untuk epoch 30, ini nggak nyampe epoch 30 ya, ternyata kita berarti sampai ke hampir mendekati 30 itu epoch udah selesai, udah menghasilkan model yang terbaik. Nah, untuk sekitar epoch 29 mungkin ya, singkat saya 29. Nah, di train loss ini kita di epoch 29an udah rendah ya kesalahan prediksinya, sekitar 0,00 lebih sedikit. Nah, validationnya udah rendah banget, kesalahan prediksinya di 0,00. Nah, udah selesai. Setelah kita membuat model LSTM dan model CNN, selanjutnya dua model ini kita tambahkan ke deploy websitenya. Dan inti untuk model ketika pengguna menginputkan sesuatu ada di bagian websitenya. Oke. Kenapa Tika?
bikin sistem yang kemarin kita bahas loh. Itu aku udah bikin, pakainya 2 model. Yang pertama LSTM buat real time, sama CNN buat upload gambar. Kamu mau lihat? Boleh. Nih, ini halaman berandanya. Coba kamu lihat. Wah, cantik ya. Coba aku mau lihat yang di fitur translate. Oh, bagus, ini bisa dibagi 2 fitur. Jadi kalau misalnya kamera yang di laptopnya rusak, jadi kita bisa pakai fitur upload gambar ya. Iya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan step deploy. Langsung saja di sini tuh di models ini tuh berarti otak inti sistemnya. Di sini ada CNN, LSTM, karena kita kan pakai 2. CNN untuk gambar dan LSTM itu untuk gerakan yang secara bertahap. Nah, di sini di static itu tuh ada untuk tampilan websitenya, dan sedangkan di isinya itu di indeks HTML itu untuk home, translate itu bagian translate itu dibagi jadi 2, ada real time sama upload. Nah, di sini ada bagian tutorial juga. Nah, di sini upload itu jadi kalau misal orang pengguna itu mengupload gambarnya, maka akan terbaca oleh sistem. Nah, hasilnya itu tuh akan di sini, disimpan di sini. Jadi kita tidak memakai database. Di sini itu flexnya. Nah, ini library yang kita gunakan. Ini library yang kita gunakan. Lalu ada di ini. Ini seperti yang tadi, logic machine learning-nya ada CNN dan LSTM. Nah, di sini, di sini tuh di bagian ini. Di sini tuh bagian ini memastikan sistem siap menerima dan menyimpan gambar dari pengguna. Nah, hasilnya tuh kan akan masuk ke sini, yang tadi, yang di bagian upload gambar. Lalu kemudian di sini kita menggunakan kamera utama. Kamera digunakan sebagai input utama yang di bagian real time. Kemudian di sini ini tuh variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan hasil prediksi terbaru dari LSTM. Nah, nilai itu nanti kemudian dikirim ke front end melalui endpoint atau get real time prediction, dan ditampilkan pada halaman real time secara dinamis tanpa merefresh halaman. Jadi kita nggak usah merefresh halaman dulu, kita cukup ganti pola. Contoh misal ini A, nah nanti sistem akan mendeteksi bahwa ini tuh pola huruf A. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti pola menjadi huruf B, kita tuh tidak perlu repot-repot kayak merefresh halaman dulu. Kita cuma tinggal arahin aja. Nah, di situ tuh kita itu menggunakan polling setiap 200 milisecond. Di sini. Nah, di sini. Nah, ini fetch prediction 200. Oke, lanjut di ini lagi. Kemudian ini tampilan halaman yang seperti tadi saya jelaskan, ada home, upload gambar, translate upload gambar, translate real time, dan tutorial. Kemudian di ini dev generate frames. Nah, di sini tuh kita menggunakan streaming dilakukan menggunakan multi-part response sehingga video dapat ditampilkan langsung di browser. Lalu di sini terakhir di main, ini tuh di sini tuh kita kenapa sih kita pakai thread? Itu tuh fungsinya agar kamera dan API berjalan secara bersamaan. Seperti itu. Asik. Kamu lagi ngobrol sama siapa tadi? Sama temen yang nggak bisa bicara. Oh, itu. Kamu tahu nggak? Kemarin aku disaranin aja bikin sistem pengenalan bahasa isyarat. Nih, kamu lihat. Fungsinya itu buat belajar bahasa isyarat buat para tunarungu dan tunawicara. Dicoba ya. Di bagian beranda ada fitur yang langsung mengarah ke coba sekarang. Ada petunjuknya juga di tutorial. Tuh, kita bisa ya coba sekarang ya. Nah, langsung. Coba deh huruf A. Kamu mau tahu huruf A seperti apa? Di sini ada huruf A-nya. Ah, yes.
Wah, bagus ya. Aku boleh nggak minjem laptopnya buat kenalin ke temannya? Boleh, bawa aja nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya, aku minjem dulu ya. Oke, bye-bye. Halo Beb. Tadi aku ketemu Tika bikin website buat bahasa isyarat loh. Nih halaman berandanya. Di sini kita bisa mendeteksi kamera, analisis gambarnya, terus nanti hasil dari analisisnya itu apa gitu. Nah, di sini juga ada tutorialnya. Ini kamu bisa lihat-lihat, kamu bisa baca-baca. Nah, kamu juga bisa coba sekarang loh. Mau? Kamu mau coba fitur sekarang? Nah, coba kamu praktekin huruf A. Aku praktekin huruf selanjutnya ya. Huruf B-nya. Memori penuh. Gimana Ben menurut kamu? Masuk ke fitur selanjutnya ya. Tadi kan kamera webcam, kita pindah ke unggah gambar ya. Nah, di sini kamu bisa upload gambar. Kita pilih klik ini. Kemudian filenya itu di sini. Kamu mau pilih huruf apa? Nah, kita bisa analisa gambar ini. Nah, hasil deteksinya ketemu. Oh, ini huruf A. Mau coba lagi? Kita ganti gambar, kemudian klik di sini. Kamu mau pilih yang huruf apa? Huruf B. Kita klik. Mau yang mana? Ini. Kemudian open. Nah, kita analisis gambarnya. Nah, muncul analisis indeksnya bahwa gambar ini akurasi 9960. Mau ganti gambar lagi? Kita analisis gambar. Nah, hasil analisisnya C. Gimana menurut kamu? Ada Cika sana, ada halo. Apa? Ya, aku mau kembali ini. Udah akhir. Makasih ya udah bikin sistemnya. Sama-sama. Bagus gak? Bagus. Tuh, aku suka. Terus juga paham. Temen kamu namanya siapa? Temen aku namanya Bella. Nanti kenalin ya. Iya. Oke. Kamu mau duduk sini? Kita ngobrol. Mau nongki-nongki? Nggak usah. Aku udah ditunjuk temennya. Oke. Duluannya. Terima kasih.
Kamu lagi ngobrol sama siapa tadi? Sama temennya yang nggak bisa bicara. Oh, itu. Kamu tahu nggak? Kemarin aku disaranin Najwa bikin sistem pengenalan bahasa isyarat. Nih, kamu lihat. Fungsinya itu buat belajar bahasa isyarat buat para tunarungu dan tunawicara. Dicoba ya. Di bagian beranda ada fitur yang langsung mengarah ke coba sekarang. Ada petunjuknya juga di tutorial. Nih. Tuh. Kita bisa ya coba sekarang ya. Nah, langsung. Coba deh huruf A. Kamu mau tahu huruf A seperti apa? Di sini ada huruf A-nya. Ah, yes, 100%. Nih, kamu mau coba sendiri? Boleh. Aku coba huruf I ya. Iya. Yeay, 100%. Sistemnya kamu buat bagus ya. Aku boleh nggak minjem laptopnya buat kenalin ke temannya? Boleh, bawa aja nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya, aku minjem dulu ya. Oke, bye-bye.